Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Suara salam itu memecah ketegangan yang baru saja terjadi karena obrolanku dan Maulida. Di depan pintu ada dua orang berbadan besar sedang berdiri. Yang satu gemuk dan tinggi sekali, dan yang satunya lagi tidak terlalu gemuk. Aku pun menjawab salam seraya mencoba bangkit. Maulida bersembunyi di balik kursi tempatnya duduk tadi, yang memang berseberangan dengan pintu di ruang tamu. Tidak satupun rumput yang berceceran di lantai. Entah sejak kapan Maulida memungutnya. Waalaikumsalam. Aku berdiri dengan sisa-sisa sakit di sekujur badan. Hanya saja luka di tangan kiri, dada, dan bahkan di bagian bawahku tanpa aku sadari sudah diobati. Bahkan sebagian sudah diperban. Mungkin ini kerjaannya Maulida selama aku pingsan. Dia mengobati hampir setiap luka di tubuhku. Udah jalan aja, ngapain nengok ke sini? Aku melihat Maulida dengan wajah canggung bercampur malu. Sementara dia melotot, seakan memberi isyarat kalau dia akan bersembunyi. Aku pun berjalan tertatih menuju pintu. Sesampainya di sana, ternyata ada dua orang warga yang sedang menunggu di halaman. Dua orang itu yang aku temui semalam ketika aku melarikan diri dari makhluk itu. Dan salah satu orang itu pun memulai percakapan. Saudari Kiki, Iya, saya. Anda bisa ikut kami sebentar? Kemana? Ada apa? Ada sesuatu yang kami ingin saudara lihat. Sekaligus kami minta kesaksian saudara. Kesaksian apa? Sebaiknya saudara ikut kami dulu. Kita bisa diskusikan ini di sana. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tapi apapun itu, pasti ada sangkut pautnya dengan kejadian semalam. Ancaman. Garis putih digambar di tanah menyerupai tubuh manusia. Tepat di mana tadi malam seorang warga yang pulang dari rumah Pak J itu terkapar. Ini bukan kali pertama ada korban jatuh. Sebelumnya 3 orang warga juga menjadi korban teror anak Pak J. Dan anehnya, korban kali ini pun ternyata masih hidup. Sangat tidak mungkin kalau lagi-lagi jamu Pak J yang menyelamatkannya. Karena Maulida bilang Pak J sudah meninggal. Atau mungkin Maulida sendiri yang mengobatinya. Jadi bagaimana menurut saudara? Polisi itu mulai interogasinya. Berbagai dugaan dia paparkan. Mulai dari waktu kejadian, saksi mata, kondisi kesehatan korban, dan senjata yang dipakai pelaku. Entah kenapa, ketika pembahasan mulai mengarah pada senjata, ada yang janggal dari pemaparan Pak Polisi. Mungkin hasil visum, satu-satunya luka di tubuh korban adalah luka benturan di kepala bagian belakang. Selain itu, hanyalah luka goresan ringan karena tergesek permukaan pagar. Hingga polisi pun mengambil kesimpulan bahwa korban yang diketahui bernama Trisno, entah karena sesuatu hal, tubuhnya kehilangan keseimbangan dan jatuh, hingga kepalanya membentur pagar dan pingsan seketika. Ketika aku dimintai pendapat, tentu saja aku bingung setengah mati. Karena ini sangat berbeda dari yang aku lihat semalam. Atau mungkin rasa takutku yang menyebabkan aku berhalusinasi. Untuk memastikan aku masih waras atau tidak, aku pamit untuk melihat-lihat TKP. Polisi pun mengizinkan dengan syarat ditemani oleh salah satu aparat.
Aku berjalan ke tempat di mana aku mendorong makhluk itu ke pagar hingga ambruk, dan aku tidak bisa percaya apa yang aku lihat. Pagar itu masih di situ. Tidak ada tanda-tanda patah, tidak ada tanda-tanda rusak. Bahkan tanah di mana aku sempat koprol dengan si hitam itu rata seperti tidak ada kejadian apa-apa. Apa-apaan ini? Apakah aku hanya berhalusinasi? Kalau iya, sejak kapan? Entahlah, aku tidak bisa membedakan lagi mana yang nyata dan mana yang khayalan. Tapi aku harus tetap tenang. Aku tidak boleh membiarkan orang lain melihat wajah cemasku. Aku kembali pergi ke TKP, dan sekarang di sana sudah semakin ramai. Pak Kades dan beberapa orang penting pun datang. Bahkan aku melihat beberapa pria bersarung dan bersorban, seperti utusan dari pesantren. Tapi yang menarik perhatianku bukanlah mereka, melainkan pria tinggi, berkulit hitam, memakai kemeja orange. Pria yang entah kenapa sekarang terlihat seperti tokoh antagonis dari semua analisa, bukti, dan gerak-geriknya yang misterius. Pantaslah kalau sekarang aku mulai menaruh curiga pada orang ini. Iya, pada Pak Edi, suami dari Bu Edi. Loh, sampean ada di sini, Dek? Sapa Pak Edi yang kemudian menghampiriku. Polisi itu sepertinya masih ingin menanyakan alasanku berlari ketakutan semalam. Tentu saja, karena ada 4 warga yang melihatku. Tapi lagi-lagi, Pak Edi yang tidak dimintai komentarnya tiba-tiba ikut nimbrung. Mungkin Dek Kiki ini sudah melihat sesuatu yang belakangan ini menghantui warga. Oh ya? Apa itu Pak Edi? Arwah gentayangan Pak J. Bajingan, orang ini masih saja menyalahkan Pak J. Entah kenapa, setelah Maulida bilang bahwa Pak J yang mengobati Pak M dan kawan-kawannya, aku semakin mantap bahwa beliau itu orang baik. Tapi, kenapa orang ini kelihatannya benci sekali dengan Pak J? Tapi kenapa orang ini terlihat benci sekali dengan Pak J? Aku harus tahu jawabannya. Aku harus tahu siapa sebenarnya musuh warga. Aku harus tahu apakah yang aku lihat tadi malam nyata atau hanya hayalan. Dan untuk bisa mendapatkan jawaban dari itu semua, aku harus mengorek rahasia Bapak dan Ibu Edi ini, apapun caranya. Benar, Pak. Saya lari terbirit-birit karena melihat sosok laki-laki tua, bungkuk, memakai pakaian serba putih, terbang di atas pohon. Ucapku membenarkan omongan Pak Edi. Sambil menggerutu, polisi itu pun berkomentar. Kalau semua polisi percaya hantu, pasti penjara isinya hantu semua atau kosong. Luka di tanganmu, kaki dan leher itu gara-gara apa coba? Pertanyaan Pak Polisi itu menyadarkanku akan sesuatu. Aku pun melihat bekas luka di tangan kiriku. Bekas luka yang diperban ini, rasanya ngilu yang masih terasa ini semua nyata. Itu artinya, semalam aku tidak sedang menghayal makhluk itu benar-benar ada. Lantas, kenapa keadaan TKP ini sangat berbeda? Atau jangan-jangan aku melihat ke arah Pak Edi, yang ternyata dia juga sedang melihatku. Entah apapun maksud dari tatapannya itu, yang bisa aku rasakan hanyalah ancaman. Foto keluarga. Rumah Bapak dan Ibu Edi, setelah beliau membantuku mencari alasan penyebab luka ini, yang katanya adalah luka karena main basket. Beliau pun mengajakku ke rumahnya, karena tidak ada lagi yang polisi mau dariku. Setelah beberapa pertanyaan mereka pun mengizinkan, dan disinilah aku sekarang. Rumah yang pernah beberapa kali aku datangi dengan berbagai alasan yang berbeda. Mulai dari laporan kepindahan, sampai kunjunganku dan Dian waktu itu. Rumah Bu Edi ini kecil,
hampir tidak memiliki halaman. Di depan rumahnya hanya ada tanaman bonsai berjejer dan burung Pak Edi yang digantung. Di samping kiri rumahnya ada kerupuk yang dijemur di atas sebuah, entahlah, seperti tempat duduk yang terbuat dari semen, tapi berbentuk melingkar dan cukup untuk ditiduri 2 orang. Setelah mempersilahkan duduk, Pak Edi pun mulai menceramahiku. Saya tidak tahu itu luka karena apa. Saya juga tidak tahu kamu dikejar apa. Yang saya tahu, kampung ini sudah aman sejak Pak J meninggal. Dan apapun yang kamu lihat tadi malam, itu bisa meresahkan warga kalau sampai mereka dengar. Itulah logika Pak Edi. Setidaknya itulah yang beliau ingin aku percaya. Tapi menutupi kenyataan yang mengerikan dengan kebohongan yang mengerikan, hasilnya pastilah mengerikan. Ketika aku dan warga merasa tidak tahu apa-apa, entah kenapa Pak Edi terlihat seperti tahu segalanya. Tiba-tiba Bu Edi keluar dari pintu yang mungkin adalah pintu dapur, membawa nampan, kemudian meletakkan 2 cangkir kopi dan beberapa kue kering di meja. "Silahkan dimakan, Nak. Maaf, kami gak punya kue." "Sudah, gak usah repot-repot, Bu. Ini aja udah cukup, makasih." Aku tersenyum dan berterima kasih. Ibu Edi pun tersenyum dan kembali masuk. Hanya saja, kali ini beliau lupa menutup pintu. Pak Edi pun kembali dengan ceramahnya. Kali ini, beliau menasehatiku agar tidak terlalu terobsesi dengan hal-hal gaib dan bla 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 bla. Aku biarkan dia berbicara ke sana kemari. Sementara aku juga melayangkan pandanganku ke sana dan kemari. Sampai akhirnya aku melihat sebuah foto keluarga, Pak Edi, Bu Edi, dan seseorang anak perempuan yang memakai seragam SD. Pastilah itu foto keluarga yang sudah sangat lama, karena Pak Edi dan Bu Edi pun terlihat masih muda. Tapi anaknya, kok aku gak pernah lihat anaknya ya? Dek Kiki, dengarkan saya nggak? Oh iya Pak, iya, saya bakal lebih berhati-hati lagi ke depannya. Akhirnya percakapan pun ngelantur ke arah politik, dampak minimarket, dan lain-lain. Sampai akhirnya aku pun permisi pulang. Entah berapa lama aku menghabiskan waktu ngobrol dengan orang tua, yang topiknya sudah pasti boring. Aku yang tadinya berniat mengorek informasi dari Pak Edi, ternyata gagal total. Orang itu hanya berhenti bicara ketika menghisap rokoknya saja, sambil tangannya sibuk melinting tembakau dan kertas rokok. Di jalan, anak-anak madrasah sudah pada pulang, karena ini sudah jam 10 lewat. Mereka asik bermain bola, meskipun bola yang digunakan kelihatan terlalu berat untuk mereka. Aku memasang sandal dan berpamitan untuk yang terakhir kali pada Pak Edi dan Bu Edi. Tapi tiba-tiba, bola kulit milik anak-anak itu nyasar dan jatuh tepat di atas jemuran kerupuk Bu Edi. Kerupuk itu pun amblas seketika. Amblas? Bukan hanya kerupuknya, bolanya juga hilang. Anak-anak itu segera berlarian menuju tempat bolanya jatuh, di atas kerupuk Bu Edi yang ternyata dijemur di atas sebuah sumur. Bangunan bata dan semen yang dibentuk melingkar itu ternyata adalah sumur yang sengaja atau tidak ditutupi oleh jemuran kerupuk. Dan ketika bola itu jatuh tepat di atasnya, lubangnya pun terlihat. Bu Edi pada saat itu kelihatan marah sekali. Anak-anak itu pun berlarian karena takut. Sementara aku pura-pura tidak peduli dan melanjutkan langkahku untuk pulang. Aku masih di tempat tidur dengan tubuh yang berkeringat dan nafas yang ngos-ngosan. Bukan karena habis berolahraga, tapi karena apa yang aku lihat di mimpiku. Aku melihat mereka berenam, anak-anak Pak J, di tengah sebuah padang rumput
menahan sakit dan meminta pertolongan. Ini pertama kalinya aku memimpikan mereka dan aku merasa senang. Bagiku, mimpi burukku adalah petualangan. Aku suka sensasi bangun dengan keringat dingin, tubuh gemetar, dan wajah ketakutan. Ada rasa syukur di balik semua mimpi buruk. Sementara ada kecewa di balik semua mimpi indah. Semuanya karena alasan yang sama. Hanya mimpi. Tapi ada alasan kenapa aku tidak segera bangkit dari tempat tidur. Alasannya adalah karena sekarang di jendela kamarku, jendela kamar yang lupa aku tutup lampunya itu, seseorang tengah memandangku, melotot, menempelkan kedua telapak tangannya ke kaca, dan menekan wajahnya. Nafas yang keluar dari hidungnya membuat kaca itu sekilas nampak basah. Aku terkejut, bukan karena orang itu, tapi karena aku tidak merasa takut. Mungkin pengalamanku kemarin malam jauh lebih mengerikan daripada malam ini. Itulah yang ada di pikiranku. Sebelum akhirnya di jendela yang satunya juga muncul sebuah wajah, tapi kali ini hanya separuh yang tampak. Orang itu juga menekan wajahnya ke jendela dan menggaruk-garuk kaca dengan kukunya. Aku tahu siapa mereka. Jarak jendela ke kamarku ke lantai itu lumayan tinggi. Pemilik wajah yang pertama ini adalah si tinggi, sedangkan yang selanjutnya adalah si juling. Tidak ada yang tidak bisa mengenali matanya yang khas itu. Kali ini, dengan suara yang tidak lagi gemetar seperti biasanya, aku membentak mereka berdua. Mau apa kalian? Secara serempak, mereka menggerakkan bibirnya, berbisik mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba, terdengar suara pintu diketuk, dan suara itu mengalihkan pandanganku dari jendela. Saat aku menoleh kembali, mereka sudah tidak ada. Apa maksud mereka mendatangiku? Tidak mau membuat orang di balik pintu itu menunggu, aku pun bergegas menuju ruang tamu. Aku tahu siapa yang datang. Pasti Maulida. Ini kesempatan bagus, karena ada yang harus aku diskusikan dengan dia. Tapi setelah aku buka pintu, ternyata sosok tinggi besar kekar dengan rambut putihnya tersenyum. Iya, bapakku pulang. Bahkan cara dia mengucapkan salam pun bikin aku ilfil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pun masuk ke rumah. Tapi kali ini tidak sendirian. Seseorang datang bersama bapak. Orang yang sudah sepuh, yang berjalan saja harus menggunakan tongkat. Dan saat bapak menghidupkan lampu ruang tamu, tampaklah wajah orang tua ini. Wajahnya seperti tidak asing bagiku. Mari Pak, silakan duduk. Bapakku mempersilahkan orang tua itu duduk. Aku pun bersalaman, mencium tangannya sembari masih berpikir, siapa orang ini? Dan sepertinya kopi pahit tanpa gula. Selera kakek tua itu sama persis sepertiku. Buatku kopi susu hanya untuk anak kecil. Tapi gara-gara kakek tua ini, aku malah merasa kalau kopi pahit hanya untuk orang tua. Aku kangen sama ibu, kangen masakan beliau. Minggu-minggu ini aku jarang makan. Karena entah kenapa aku trauma dengan nasi bungkus. Belum lagi pekerjaan rumah yang menumpuk. Terutama tadi sore. Aku harus ngepel dan merapikan ruang tamu, lalu bayar tukang untuk perbaiki pintu. Setelah menyuguhkan kopi untuk bapak dan tamunya, aku pun ikut nimbrung di ruang tamu. Banyak yang ingin aku bicarakan sama bapak. Tapi sepertinya bapak masih asik ngobrol dengan tamunya itu, sampai akhirnya... Oh iya, ini anak saya yang paling tua. Sudah hampir sarjana.
tapi belum ada yang mau. Aku sangat kesal, tapi aku hanya bisa ikut tertawa. Hanya saja, tertawaku lebih keras dari mereka. Mereka pun diam, entah karena merasa tidak enak atau memang tertawaku membuat mereka kaget. Bapak pun mencoba mencairkan suasana dengan memperkenalkan kakek itu. Oh iya Ki, perkenalkan ini Bapak Yanto. Beliau adik kandung dari Pak Rudi. Coba lihat, mirip kan? Yanto, Rudi, siapa yang Bapak maksud itu? Kenapa Bapak bicara seolah-olah aku kenal dengan keluarga ini? Mirip. Memang sepintas kakek ini mirip seseorang. Tapi siapa ya? Astagfirullah, Bapak lupa. Maksud Bapak, Pak Yanto ini adik kandung dari Pak J. Pak J. Ya. Nama yang pantas buat kakak saya. Hanya saja, saya nggak nyangka almarhum menggunakan nama itu di sini. Padahal di kampung saya, nama itu adalah sebuah penghinaan terhadap almarhum. Aku kaget bukan main. Pantas saja, orang ini terasa familiar. Beliau memang sepintas mirip Pak J. Hanya saja, jenggot dan kumisnya sudah memutih. Aku hampir tidak percaya kalau beliau adalah adiknya. Karena siapapun yang melihat, pasti merasa Pak Yanto lebih tua dari Pak J. Dan lagi, ini pertama kalinya aku mendengar nama asli Pak J. Pak Yanto pun tersenyum melihatku kaget. Melihat Pak Yanto seperti melihat Pak J hidup kembali. Tapi aku masih tidak tahu maksud kedatangannya ke sini. Mungkin Pak Yanto adalah orang yang dimaksud Maulida. Orang yang rela Bapak jemput jauh-jauh ke sini. Dan apapun alasannya, pastilah Pak Yanto punya urusan yang sangat penting. Dan pasti itu menyangkut Pak J. Perjalanan jauh dengan kapal laut ke sini pasti sangat melelahkan bagi beliau. Tapi beliau masih saja segar bugar seperti tidak ada rasa letih sedikit pun. Aku masih tidak berani bertanya apapun. Lebih tepatnya, aku tidak tahu apa yang harus aku tanyakan. Beliau masih mengobrol, membicarakan perjalanannya barusan, tentang macet, kecelakaan, ombak besar, dan lain-lain. Sampai akhirnya Bapak menyarankan untuk istirahat. Pak Yanto beranjak dari tempat dia duduk. Aku membantu membawakan tas dan jubah hijau yang beliau kenakan. Kami mempersilahkan Pak Yanto istirahat di kamar Ezra. Beliau kelihatan sangat senang sekali, entah karena apa. Aku pun kembali ke kamar. Banyak pertanyaan yang muncul di benakku hari ini. Tentang keadaan TKP, tentang sumur di rumah Bu Edi, tentang Pak Yanto dan maksud kedatangannya. Dan aku teringat anak-anak Pak J yang aku lihat di jendela barusan. Untuk memastikan aku tidak menghayal, aku naik ke atas kasur, aku buka jendela kamar dan melihat ke bawah. Tidak ada tanda-tanda orang berdiri di situ. Tapi saat aku menutup jendela lagi, aku bisa melihat dengan jelas bekas wajah dan tangan mereka di jendela yang berembun karena dinginnya malam. Aku semakin mempertanyakan kesehatan otakku ini. Apakah aku masih waras? Atau semua kejadian ini sudah membuatku gila? Tiba-tiba handphoneku berdering. Itu telepon dari Doni. Aku pun segera menutup kelambu dan meraih handphone. Sejenak aku terdiam. Apakah ini waktu yang tepat untuk ngobrol? Berhubung kopi hitam barusan menghilangkan kantukku, nafsuku untuk tidur pun hilang. Akhirnya aku menerima telepon dari Doni. Assalamualaikum Mbak Kiki. Diskusi terakhir. Seperti biasa, setiap pulang kuliah, aku selalu mampir ke distro milik Asih. Dan beruntungnya aku, karena teman-temanku ada di sana semua. Mereka kaget melihat keadaanku.
Aku pun menceritakan kejadian yang aku alami beberapa hari ini. Hanya pada mereka bertiga aku bisa terbuka. Dan baru kali ini, aku melihat mereka bertiga benar-benar ketakutan. Selama ini hanya aku dan Erna yang menyaksikan orang lain terluka di depan mata kami karena anak-anak Pak J. Tapi kali ini, mereka bisa melihat dengan jelas luka di badanku yang aku ceritakan berasal dari anak ketujuh, anak kandung Pak J. Uci yang biasanya langsung tanggap pun terlihat kebingungan. Dia masih saja belum bisa menemukan titik terang dari motif Bapak dan Ibu Edi yang seakan-akan menutupi setiap kejadian yang disebabkan oleh anak Pak J. Tidak hanya itu, alasan Pak Edi selalu menyalahkan arwah Pak J pun sangat tidak masuk akal. Walaupun dalih Pak Edi adalah ketenangan warga. Bukankah dengan isu arwah gentayangan, warga jadi semakin tidak tenang? Dan lagi-lagi, otak cerdasnya menghasilkan pemikiran baru. Ki, kamu masih ingat dengan 3 orang yang diserang ke-6 anak Pak J itu? Ingat? Apakah kamu melihat kehadiran anak ketujuh? Enggak. Terus, saat kamu diserang oleh makhluk itu, apakah kamu juga melihat ke-6 anak Pak J? Enggak. Gue bingung. Ada banyak misteri yang gak bisa gue temuin jawaban logisnya. Pertama, siapa anak ketujuh? Kedua, sejak kapan anak ketujuh itu muncul? Bukankah selama ini yang kita dan warga tahu, anak Pak J ya ada 6 itu? Kalau memang selama ini anak ketujuh itu tersembunyi, dia sembunyi di mana? Terus kenapa baru muncul sekarang? Benar kata Uci, kenapa dia baru muncul sekarang? Kalau memang untuk membalas kematian Pak J, kenapa baru sekarang? Pak J dikabarkan meninggal dalam kebakaran waktu itu. Setelah itu, keadaan desa normal dan tidak ada kejadian apapun. Tapi beberapa bulan kemudian, tragedi teriakan anak-anak itu terjadi di desa. Kenapa anak ketujuh itu menunggu beberapa bulan untuk balas dendam? Entahlah, semakin banyak yang kami tahu, semakin kami merasa tidak tahu apa-apa. Kerbau hitam. Kalau makhluk hitam yang menyerang Kiki itu kerbau hitam yang aku lihat, berarti selama ini Pak J menggendong anak ketujuhnya kalau siang. Kalau malam, bisa jadi dia tidur di sumur itu. Kalau aku gak salah ingat, bunyi lonceng yang waktu itu tepat terdengar setelah azan maghrib. Itu tanda kalau malam sudah datang. Dan saat itu juga aku melihat kerbau hitam itu turun dari punggung Pak J. Erna benar, setelah kami mencoba kabur, aku melihat sosok anak kecil di dekat sumur di mana kerbau hitam yang dilihat Erna itu pergi. Tapi kalau makhluk hitam yang menyerangku sih, sepintas memang mirip kerbau hitam karena moncongnya panjang, tapi dia sama sekali tidak bertanduk. Mungkin benar kata Maulida, anak Pak J yang satu itu bukanlah manusia. Maulida itu siapa? Teman-temanku tercengang dengan apa yang aku katakan. Ya, mereka tahu kalau semua keanehan ini tidak mungkin disebabkan oleh manusia. Tapi mereka masih saja kaget. Tiba-tiba mereka bertiga bertanya hampir bersamaan tentang Maulida. Benang kuning. Aku dalam perjalanan pulang ke rumah, ngantuk dan pusing masih ada di kepalaku. Diskusi dengan teman-teman barusan masih menyisakan sakit di kepalaku. Bukan hanya tentang anak ketujuh Pak J, tapi tentang ke-6 anak beliau. Entah kenapa, aku tidak pernah melihat mereka lagi. Kalau memang mereka bersembunyi, sembunyi di mana? 6 anak kecil cacat seperti mereka tidak akan bisa bersembunyi lama dari keramaian warga. Mereka butuh tempat berteduh, butuh makan, dan butuh seseorang yang bisa merawat mereka. Dan apa maksud kedatangan mereka tadi malam? Jangan-jangan
Suara ban mobilku yang ngerem mendadak itu membuat ayam yang tidur di pohon mangga di pinggir jalan itu kaget. Aku tertegun selama beberapa detik, sebelum akhirnya memarkirkan mobilku di pinggir jalan di bawah tiang lampu. Aku turun dari mobil dan berjalan menuju seseorang yang menjadi alasanku ngerem mendadak. Orang itu adalah anak ketujuh Pak J. Dia masih terdiam mematung di tengah jalan, menatapku yang perlahan menghampirinya. Aku sudah lelah dengan rasa takut. Aku butuh jawaban. Aku harus tahu siapa yang seharusnya warga hadapi. Dan disinilah kami, di tengah jalan yang sepi. Jalan yang masih jauh dari rumah. Kali ini aku yang memulai percakapan terlebih dahulu. Kamu anak Pak J. Aku pernah melihat foto kamu di rumah beliau. Oke, sekarang mau kamu apa? Kenapa kemarin kamu menyerangku? Kenapa kamu diem aja? Ayo jawab, apa yang kamu mau? Beca dan motor datang dari dua arah yang berbeda. Klakson mereka yang nyaring itu adalah teguran bagiku yang dari tadi berdiri di tengah jalan. Dan umpatan mereka itu umpatan kesal karena merasa aku telah menghalangi jalan mereka. Anehnya, mereka berdua hanya melihat ke arahku. Itu artinya mereka tidak bisa melihat anak di depanku ini. Aku sadar, aku tidak bisa berlama-lama di sini. Cepat atau lambat, mobil atau kendaraan lain akan lewat. Mengingat ini belum tengah malam. Anak kecil itu akhirnya buka mulut. Namun kali ini dengan suara anak-anak kecil, suara anak laki-laki. Tolong selamatkan saya, Mbak. Pulangkan saya, Mbak. Hatiku tersentak. Apa yang aku lihat sekarang sangat berbeda dengan sebelumnya. Kali ini anak ini menangis. Air mata anak kecil yang ketakutan. Anak itu perlahan mendekatiku sambil tetap menangis dan berkata, Tolong pulangkan saya, Mbak. Saya nggak mau lama-lama di sini, Mbak. Tolong, Mbak. Tolong. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu sosok apa yang ada di balik tubuh anak kecil ini. Tapi melihat seorang anak kecil menangis, meminta tolong, rasa takutku pun berubah menjadi iba. Suara klakson mobil mengagetkanku. Mobil itu tidak hanya berhenti, tapi pengemudinya juga keluar. Bapak-bapak keturunan Tionghoa itu memarahiku habis-habisan. Aku hanya mengangguk-angguk meminta maaf, dan bapak itu pun pergi sambil tetap ngomel-ngomel. Sementara anak itu, dia sudah tidak ada di jalan. Tolong saya, Mbak. Aku terhenyak kaget karena sekarang dia berada di sampingku, memegang ujung jaketku dengan masih memasang wajah sedihnya. Aku pun memberanikan diri menunduk, mensejajarkan kepalaku dan kepalanya. Entah kenapa, aku seperti melihat adikku sendiri. Air mata anak itu menetes ke tanganku dan rasanya hangat. Tapi tiba-tiba lampu jalan mati satu persatu. Lampu di belakangku mati. Anak itu mulai berhenti menangis. Lampu tempat aku memarkirkan mobil pun mati. Anak itu mulai tersenyum. Lampu di tempatku dan anak itu berada mati. Anak itu pun mulai tertawa. Tapi saat lampu di depan kami mati, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang cepat sekali. Suasana saat itu sedang sepi, karena memang tidak ada pemukiman warga di situ. Hanya langkah kaki dan suara tawa anak itu yang aku dengar. Suara tawa yang entah karena apa, tiba-tiba berhenti dan berubah menjadi suara orang yang sedang tercekik. Suasana yang gelap itu mengganggu pandanganku, tapi karena jarak yang cukup dekat, aku bisa melihat seutas tali kuning sedang melingkari leher anak itu. Tali yang sangat tipis itu lebih mirip benang berwarna kuning. Benang itu mencekik lehernya sangat keras.
sampai mulut anak itu menganga seperti meregang nyawa, dan bagian hitam matanya juga hilang. Dan satu persatu lampu jalan itu kembali hidup bersama dengan 2 motor yang melintas. Seakan waktu berjalan kembali. Cahaya terang lampu akhirnya memperlihatkan sosok yang berada di belakang anak kecil itu. Sosok perempuan yang ternyata dia adalah Maulida. Tangan kanannya Maulida mengepal dan terlilit oleh benang kuning, dan dengan kerasnya mencekik leher anak itu. Maulida masih mencekik leher anak itu. Benang tipis itu entah kenapa kuat sekali. Tidak hanya itu, leher anak itu memerah dan samar-samar terlihat seperti sedang terbakar. Aku tahu apa yang terjadi. Aku tahu siapa sosok di balik tubuh anak kecil itu. Tapi melihat anak kecil disiksa seperti itu, hati nuraniku tidak bisa berbohong. Aku merasa sedih. Aku pun berusaha menghentikan Maulida. Lepaskan anak itu. Kamu gak lihat apa? Dia kesakitan. Kalau diterusin dia bisa mati. Anak kecil yang mana? Maulida sudah tidak lagi melihat dia sebagai anak kecil. Mungkin karena profesinya yang sama seperti bapak, hatinya sudah membatu dengan yang namanya makhluk gaib. Tapi aku tidak. Aku menghampiri Maulida, menarik bahunya dari belakang dan kakinya menekuk ke belakang dengan sangat keras. Tumitnya menghantam tepat di perutku. Dunia serasa berputar melawan arah. Sambil tetap menahan sakit di perutku, aku perhatikan anak itu. Sekarang sudah lepas dari cengkraman Maulida. Mungkin gerakan Maulida barusan memberikan celah bagi anak itu untuk pergi. Tapi tidak jauh, karena ternyata lehernya masih terikat dengan benang kuning yang ujungnya melilit tangan kanan Maulida. Maulida menarik benang itu sehingga leher anak itu pun tercekik. Lagi-lagi aku menghampiri Maulida, kali ini dengan siaga melindungi bagian perutku. Lepaskan, kamu perempuan, gimana bisa kamu bersikap kasar sama anak kecil? Maulida menoleh ke arahku. Tatapan matanya seolah sangat membenci perkataanku ini. Sementara Maulida lengah, anak kecil itu menoleh ke belakang, wajahnya sudah menghitam, matanya pun berubah merah. Anak itu melompat ke arah Maulida dan berusaha menerkamnya. Seakan tanpa ampun, Maulida menendang anak kecil itu. Anak itu pun melayang dan jatuh di semak-semak. Sambil tetap melihat ke semak-semak, Maulida pun berkata, "Aku benci anak kecil." Maulida menarik benang kuningnya yang mulai lemas keluar dari semak-semak. Tapi yang Maulida dapat hanya simpul lingkaran kosong. Karena anak itu sudah menghilang entah kemana. Maulida kelihatan sangat marah. Dia menatapku seolah aku maling yang sudah mencuri mangsanya. Sementara aku hanya bisa diam dan memegangi perutku. Aku sudah peringatkan kamu, berhenti bertindak bodoh. Lagi-lagi dia mengomelku seakan aku anak kecil. Entah kenapa, aku merasa aku ini cewek yang payah, yang gak bisa tegas, penakut, gampang pingsan, dan gak tegaan sama anak kecil. Tapi anak kecil barusan, dia benar-benar menangis. Dia benar-benar minta tolong. Aku hanya melamun sambil melihat tanganku yang masih basah. Basah karena air mata anak itu. Dan akhirnya kami berdua pulang bersama. Tragis. Saat ini, di ruang tamuku yang sempit, 4 orang sedang berkumpul. Merencanakan sesuatu yang mungkin akan jadi akhir dari semua masalah di desa ini. Perbincangan yang menegangkan itu pun dimulai oleh Pak Yanto. Beliau menceritakan bahwa anak kecil yang aku lihat barusan itu adalah Yuda. Dia adalah anak kandung Pak J. Setidaknya dulunya adalah anak kandung Pak J.
karena sebenarnya Yuda sudah meninggal. Tentu saja aku kaget. Dan tentu saja hanya aku yang kaget. Entah kenapa aku seperti satu-satunya orang yang tidak tahu apa-apa di ruangan ini. Pak Yanto pun melanjutkan ceritanya. Yuda adalah anak Pak J satu-satunya. Tugasnya sebagai seorang dokter membuat dia jarang sekali di rumah. Berkali-kali Pak J dipanggil ke medan perang sebagai ketua divisi medis. Dan sekali pergi, biasanya sampai setahun, bahkan pernah sampai 3 tahun. Karena itu, kesempatan untuk punya anak sangat kecil. Lalu istrinya? Marni, dia adalah istri yang baik. Tidak pernah mengeluh akan tugas suaminya. Bagi Marni, rasa cinta suaminya pada negara ini adalah sebuah kebanggaan yang akan diwariskan pada anaknya nanti. Kami semua terdiam mendengar apa yang diceritakan Pak Yanto, dan lagi-lagi hanya aku yang kelihatan terharu mendengar cerita beliau. Maulida dan Bapak terlihat sangat santai. Akhirnya, untuk menghibur Pak Yanto, aku pun beranikan diri berkata, Pak J adalah ayah yang baik. Pantas kalau mendapatkan pendamping yang baik juga. Benarkah? Benarkah yang Nak Kiki bilang itu? Karena cerita selanjutnya mungkin akan membuat Nak Kiki menarik ucapan Nak Kiki itu. Ucapanku tentang Pak J malah tidak membuat Pak Yanto tersenyum. Beliau malah semakin memasang wajah serius. Kemudian Pak Yanto memulai cerita selanjutnya dengan sebuah pertanyaan. Dan kali ini, apa yang dikatakan Pak Yanto bukan hanya membuatku kaget, tapi juga membuat Maulida dan bapakku gelisah. Mungkin yang akan diceritakan oleh Pak Yanto ini belum sempat mereka dengar. Pak Yanto menghela nafas panjang dan mulai bercerita. Dan pada saat Pak Yanto bercerita, dia sesekali mengambil nafas sambil meminum kopi pahit yang dari tadi dipeganginya. Kemudian beliau terus bercerita. Dan pada saat mendengar cerita Pak Yanto, amarahku pun mulai meledak-ledak. Bagaimana mungkin seorang pasien tega melakukan hal itu pada keluarga dokter yang sudah menyelamatkannya. Malam itu, malam yang naas bagi keluarga Pak J. Karena Yuda, anak kandungnya, dibunuh oleh orang yang nyawanya sudah Pak J selamatkan. Ya, Yuda dibunuh oleh pasien Pak J sendiri. Saya yang waktu itu memang sedang menuju rumah Pak J untuk menyambut kedatangan abang saya. Tiba-tiba mendengar suara tembakan. Saya berusaha untuk tidak bertindak gegabah. Jadi sebelum masuk ke dalam, saya melihat lebih dulu lewat jendela. Dan saat saya masuk ke dalam rumahnya, Yuda dan Marni sudah tergeletak tidak bernyawa. Begitu juga dengan gadis yang menembak Yuda. Pak J hanya berdiri diam, syok melihat dua keluarga direnggut nyawanya dalam satu malam. Jahanam. Jadi keluarga Pak J, maksud saya Dr. Danu, dibunuh oleh seorang gadis yang sudah diselamatkan nyawanya. Ternyata dunia ini memang sudah kejam dari dulu. Saya belum selesai cerita. Yuda memang dibunuh oleh gadis itu. Tapi Marni, Aku, Maulida, dan Bapak yang baru saja selesai menghembuskan nafas, karena sejak tadi kami tahan. Sepertinya harus menahan nafas lagi. Pak Yanto pun melanjutkan ceritanya, tapi kali ini dengan suara yang bergetar. Pak Jela yang sudah membunuh Marni. Suasana ruang tamu tidak pernah setegang itu.
Bapakku harus mengangkat lehernya karena kaget. Bahkan Maulida yang biasanya tenang, sekarang mulai tampak gelisah. Lalu aku menahan diri untuk tidak bereaksi dulu. Karena takut cerita ini belum selesai, dengan mata berlinang, Pak Yanto melanjutkan ceritanya. Setelah gadis itu menembak Yuda, Pak Hasan kalap. Dia langsung menyerang gadis itu dengan pisau. Pisau yang sebelumnya dipakai untuk menyelamatkan nyawa gadis itu, kini dipakai untuk menyerenggut nyawanya. Gadis itu pun tewas seketika. Pak Hasan segera menghampiri Yuda yang sudah tidak bernyawa. Beliau menangis sekeras-kerasnya. Mungkin ini kali pertamanya dia menangis melihat mayat. Karena meskipun dia adalah dokter, dia tidak akan bisa menyembuhkan hatinya yang hancur. Marni pun menangis dan memohon agar suaminya menyelamatkan Yuda. Obati dia, obati dia. Tapi Pak J tiba-tiba berhenti menangis. Dia menatap kosong ke langit-langit. Pak J berdiri dan menodongkan pistol tepat ke kening istrinya. Pistol yang sama dengan yang dipakai gadis itu untuk membunuh Yuda. Entah kapan Pak J mengambilnya. Marni pun terkejut dengan apa yang dilakukan suaminya. Kamu, apa maksudnya ini? Pak J tidak menjawab pertanyaan Marni. Dia malah menarik pelatuk pistol itu. Merasa nyawanya terancam, Marni pun meminta maaf. Jadi kamu sudah tahu. Maafkan Marni, tolong jangan bunuh Marni, tolong jangan bunuh Marni. Tolong selamatkan nyawa anak kita. Kita bisa bicarakan ini, Nan. Suara tembakan pun terdengar. Pak J tidak mau menunggu Marni selesai bicara. Setelah bunyi tembakan kedua itu, Marni pun terkapar tak bernyawa. Hanya sepatah kata yang Pak J ucapkan. Dia bukan anakmu. Dia bukan anak iblis. Kami semua diam. Tidak satu pun ada yang bisa berkata-kata. Sungguh tragis kisah hidup Pak J. Dan setelah cukup lama terdiam, Maulida yang biasanya cuek tidak peduli, tiba-tiba bertanya. Kenapa Pak J membunuh istrinya? Marni, dia berselingkuh. Dia sering mengajak laki-laki lain tidur dengannya di rumah Pak J. Di ranjang Pak J. Pak J sengaja pulang lebih cepat dari yang dia kabarkan di surat, agar bisa memergoki Marni dan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan benarlah, malam sebelum Marni terbunuh, Pak J melihat dua laki-laki di depan rumahnya. Sementara Marni membukakan pintu dengan sangat senang, bahkan mencium kedua laki-laki itu sebelum akhirnya mengajaknya masuk. Pak J mendatangi saya untuk menceritakan semuanya, untuk mencurahkan isi hatinya yang sedang hancur. Tapi saat itu saya tidak di rumah. Saya sedang bertugas keluar kampung. Dan malam itu, ketika saya berharap bisa mengadakan pesta kepulangan abang saya tercinta, saya melihat pesta kematian menari-nari dari balik jendela rumahnya. Entahlah, semua itu terjadi dengan sangat cepat. Tidak butuh jeda yang lama antara bunyi tembakan pertama dan kedua. Dan setelah cukup lama berdiri di samping jendela, setelah kaki saya berhenti bergetar, saya pun masuk ke dalam, pura-pura terkejut dan pura-pura tidak tahu. Sementara Pak J pura-pura menangisi kematian istrinya. Hanya satu yang saya tahu, tangisnya untuk Yuda bukanlah pura-pura. Pak J sangat menyayangi anak itu. Apapun yang sudah Pak J lakukan, saya memilih untuk bungkam. Saya merekayasa kejadian malam itu dengan menjadi saksi bahwa gadis itu sudah membunuh Yuda dan Marni. Dan karena syok, gadis itu pun menusuk lehernya sendiri dengan pisau. Setidaknya, itulah cerita yang dipercaya orang-orang sekampung, bahkan sampai saat ini. Kecuali Pak J, jika ada orang yang bertanya tentang tragedi di malam itu, Pak J selalu menjawab, istri saya punya penyakit jantung dan gadis itu bunuh diri. Entahlah, mungkin Pak J tidak terima kalau kematian Marni disebabkan oleh orang lain. Tapi,
Dia juga tidak mau orang lain tahu bahwa kalau dialah penyebab Marni tewas. Bukan hal yang susah membuat aparat desa percaya dengan cerita saya. Karena saat itu, saya adalah kepala keamanan desa. Dan di mata mereka, Pak J adalah pahlawan perang. Lagi pula Marni pantas mendapat ganjarannya. Tidak, kita tidak bisa menentukan siapa yang berhak mati dan siapa yang berhak hidup. Lagi-lagi Maulida yang biasanya cuek, entah kenapa kali ini dia jadi cerewet. Ucapan Maulida berhasil membuat Pak Yanto menangis. Beliau merasa bersalah. Bersalah pada desa, pada sumpahnya, pada Yuda, dan pada abangnya. Tulang dan tanah. Kami semua sepakat mengambil jeda agar Pak Yanto menenangkan dirinya dulu. Sementara kami menikmati kopi dan teh yang sudah mulai dingin. Setelah dirasa cukup, Bapak pun mulai bicara. Oke, banyak yang masih ingin kita tahu tentang Pak J. Tapi kita simpan itu nanti. Sekarang yang harus kita diskusikan adalah bagaimana cara kita membawa Yuda pulang. Pulang? Ya pulang. Itu tujuan Pak Yanto datang ke sini. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak mungkin membawa Yuda pulang seperti menjemput anak kecil yang sedang bermain. Mendengar pertanyaanku, Pak Yanto mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah bungkusan hitam yang entah apa isinya. Kemudian Pak Yanto berkata, Kita harus mencari tahu di mana persembunyian Yuda. Kalau di kampung Pak J dulu, setelah beliau pindah ke desa lain, beliau membiarkan makhluk itu menghuni sumur tua di depan gubuknya. sumur tua? Di rumah Pak J ada sumur tua, tapi warga sudah meratakannya. Lalu, Tidak terjadi apa-apa di desa ini. berarti Yuda sudah berpindah tempat. Dia tidak lagi bersembunyi di sumur tua itu. Tapi di mana? Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sesuatu yang harusnya aku sampaikan dari kemarin. Tapi mungkin sekaranglah saat yang tepat. Bapak ingat, waktu minggu pertama kita pindah ke sini, kita disarankan untuk menutup sumur dan menindihnya dengan batu yang diikat benang kuning kan? Ya, waktu itu Bapak nggak mau. Tapi ibumu memaksa. Katanya takut ditepati genderuwo. Kenapa? Kalau benang kuning itu adalah benang yang sama dengan apa yang dipakai mengikat jimat rumput itu, berarti pencetus idenya pastilah Bapak dan Ibu Edi. Terus, satu-satunya sumur warga yang belum ditutup dan tidak diberi batu dengan benang kuning adalah sumur di rumah Pak Edi. Ekspresi Bapak mendengar ucapanku ini sangat menakutkan. Aku nggak tahu apa yang ada di pikiran Bapak, tapi aku jarang melihat Bapak seperti itu. Apa maunya orang itu? Kenapa dia salah memancing Yuda ke rumahnya? Kita tidak punya waktu untuk mendiskusikan itu. Sekarang, kalau memang Yuda atau makhluk itu bersembunyi di sana, lalu apa yang harus kita lakukan? Menutup sumur itu. Iblis itu tidak mau menempati sembarang sumur. Dia hanya menempati sumur yang di dalamnya sudah ditimbun sesuatu. Tulang belulang, jasad Yuda. Pak Yanto mengatakan itu sambil menunjukkan isi dari tas hitamnya yang ternyata adalah tengkorak Yuda. Gila, pikirku. Dia jauh-jauh membawa benda mengerikan itu ke sini. Apa maksudnya coba? Pak Yanto pun melanjutkan berbicara.